Halo, saya Sabi Tudaira. Pada Phoenix Framework sendiri tersedia sebuah fitur yang disebut dengan channel. Jadi channel ini adalah suatu bagian dari Phoenix Framework yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi soft real time antara satu bahkan hingga jutaan klien yang terkoneksi pada aplikasi Phoenix Framework yang kita bikin. Nah, channel ini sendiri bisa banget kita pakai untuk bikin misalnya aplikasi chat ya, atau misalnya aplikasi notifikasi goal atau bencana alam, bisa juga untuk aplikasi misalnya tracking lokasi kendaraan, atau aplikasi-aplikasi misalnya untuk games multiplayer. Yang pada intinya ini bisa kita terapin untuk bikin sebuah aplikasi yang butuh real time banget dan terkoneksi dengan berbagai jutaan pengguna yang mengakses aplikasi kita ini. Nah, konsep channel sendiri nanti dia akan terkoneksi dengan beberapa transport yang terkoneksi dengan WebSocket atau long pooling. Nanti itu nama metode yang dipakai, yang memang udah biasa dipakai pada sebuah pengembangan aplikasi web. Dimana biasanya gini nih ya, misalnya nih ada seorang klien yang bergabung dengan public chat misalnya, bla bla bla. Nah, ada namanya tertentu lah misalnya. Nah, mungkin yang terkoneksi di public chat ini kan bisa jadi lebih dari satu klien. Misalnya ada 10 orang klien yang bergabung pada public chat yang udah kita buat tadi. Nah, ketika si Phoenix Framework mengirimkan pesan ke public chat tersebut, maka ini akan otomatis diterima oleh 10 orang klien yang bergabung pada public chat tersebut. Artinya ini juga bisa bergabung lebih dari 10 orang klien loh. Bahkan diklaim bisa jutaan orang yang bisa gabung klien ke dalam public chat tersebut. Dan ini masih berjalan dengan smooth dengan menggunakan aplikasi Phoenix Framework. Nah, kalau kalian tanya bedanya apa dengan kayak konsep calling API biasa, ya intinya kalau dengan menggunakan channel, kita bisa aktif, servernya bisa aktif untuk nge-push sebuah pesan kepada klien. Artinya kalau API kan kita harus request dulu ke server, terus server ngasih kembalian. Kalau di channel, ini bahkan si server bisa ngirim tanpa harus nunggu si kliennya. Kayak kurang lebih seperti itulah. Dan server juga bisa broadcast pesan ke seluruh klien berdasarkan topik tertentu yang tadi udah saya jelasin tadi. Nah, broadcast sendiri bisa bekerja walaupun aplikasi berjalan di banyak nodes atau komputer. Jadi kalau misalnya ada dua klien pada aplikasi yang berbeda subclass pada topik yang sama, nanti keduanya akan menerima pesan dari broadcast tersebut. Dan channel sendiri support berbagai jenis klien ya. Ini bisa untuk connect ke aplikasi yang menggunakan browser, atau ke smartwatch, atau ke aplikasi-aplikasi mobile dan segala macam. Cuman memang harus kita koneksi dengan library tertentu yang memang support untuk proses tersebut. Nah, nggak seperti proses connection HTTP yang stateless, channel sendiri support long life connection yang dihandle oleh Lightweight Beam proses yang bekerja secara paralel dan mengelola state masing-masing. Dan arsitektur yang dibikin pada channel sendiri bikin ini mudah untuk di-scale ya. Jadi dengan menggunakan Phoenix Channel, kita bahkan support jutaan subscriber dengan latensi yang baik. Dan ini bisa mengirim ratusan ribu pesan per detik. Dan kalau memang nantinya, ibaratnya udah kebanyakan usernya, udah jutaan, udah berpuluh-puluh juta nih ya. Bahkan ini bisa diatasi dengan gampang dengan cara nambah aja jumlah nodes ke cluster yang kita butuhin. Kayak cuman walaupun ini kelihatan simple, mungkin kalian dari tadi bingung karena banyakkan teorinya aja. Nah, ini kita akan coba langsung untuk bikin sebuah channel pada aplikasi Phoenix kita. Oke? Nah, sekarang di sini ini aplikasi Phoenix yang akan kita kembangkan. Yang pertama, untuk menerapkan sebuah channel, kita harus bikin sebuah perintah untuk bikin socket dengan cara mix gen socket. Misalnya socketnya siapa? Socketnya user misalnya, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita menambahkan 2 buah file aja. Dan di sini kita diminta untuk lakukan konfigurasi pada file endpoint.exe kita. Dan kita juga perlu melakukan import pada proses bla bla bla. Yang pertama kita akan kita akan buka lib myappweb ya, lib myappweb endpoint.exe ya. Nah, ini di sini kita perlu menambahkan ini socket. Nah, ini jadi kita akan nambahin sebuah perintah socket myappweb user socket dengan mekanisme web socketnya true, long poolnya false. Nah, ini
adalah metodenya ya, kita mau pakai WebSocket atau mau pakai long pooling. Oke, kemudian kita perlu masukin pada file ini, file asset JS app.js import bla 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 user ini. Jadi kita akan buka lagi di file asset JS nih ya, app.js. Kita diminta untuk import aja di sini, import user socket.js-nya. Nah, perintah ini sebenarnya adalah perintah untuk ngimport. Ini kan tadi kita udah nge-create sebuah file baru ya, file user socket.js. Ini isinya. Nanti kita akan kotak-katik ini ya. Nah, jadi intinya sih perintah yang app.js ini, yang import ini gunanya untuk mengimport JavaScript yang udah di-generate sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita akan mulai buka file. Jadi tadi kita udah lihat bahwa kita nge-create dua file, usersocket.x dan usersocket.js. Kalau yang JS ini fungsinya untuk connect dengan JavaScript-nya aja sebenarnya. Jadi gimana cara kita nanti konekin channel yang udah kita buat pada halaman frontend kita. Nah, sementara ada satu file lagi tadi, my app web channel usersocket.ax. Nah, ini isinya. Ini merupakan sebuah file untuk mengelola file channel kita, untuk mengelola pengaturan channel kita. Di sini udah ada beberapa jenis pengaturan ya, kurang lebih ada beberapa jenis koneksi yang udah dibuat default dari si generate Phoenix-nya. Tapi di sini kita akan uncomment ini. Yang kita uncomment adalah perintah channel room my app room channel. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa uncomment the following line to define a room public topic. Jadi ini gunanya apa? Ini gunanya untuk mendefinisikan sebuah room baru, room .2 terserah ya, karena dia bintang, topik yang akan dipointing ke room channel pada aplikasi kita. Oke, jadi dengan mengaktifkan perintah ini, sekarang apapun yang dikirim user dengan topik yang berawalan dengan kata-kata room ya, kata-kata room seperti ini, maka dia akan di-route otomatis ke room channel ini, ke room channel yang udah kita buat ini. Oke, nah cuman file room channel ini belum ada di sini, ini nggak otomatis dibuat. Jadi sekarang kita akan bikin sebuah file baru, sebuah file yang namanya room channel. Oke, jadi kita akan bikin sebuah file baru juga dengan perintah. Perintahnya adalah mix phx gen channel nih ya. Jadi kita bikin perintah mix channel, channelnya room. Jadi di sini karena dia room channel, kita kasih namanya room aja. Nanti channelnya akan otomatis ngikutin. Jadi kita akan create. Nah, udah dibuat dan di sini teman-teman bisa lihat ada 3 buah file yang di-create. Room channel.x, room channel test dan dan channel case. Yang dua ini sebenarnya untuk test case aja. Jadi kita sementara akan abaikan terkait dengan dua file ini. Kita akan hanya fokus kepada file channel room channel. Nah, ini satu folder dengan usersocket.x ya. Kita akan buka. Dan di sini udah ada berbagai macam file sebenarnya. Cuman karena kita mau belajar terlebih dahulu, saya akan komen semua file ini karena kita nggak akan pakai dulu di awal-awal ini. Oke ya. Nah, jadi filenya cuman ini, isinya cuman room channel bla bla bla, terus use web my app web channel. Ini juga mau saya ganti nih ya dengan perintah use-nya use Phoenix channel di sini. Seperti ini. Oke, nah yang pertama kita akan bikin sebuah fungsi baru, fungsi join. Jadi fungsi join ini ya gunanya untuk ngeset ketika ada yang gabung pada sebuah room ya. Jadi ada 2 buah join di sini. Nah, join yang pertama saya akan buat sebuah perintah ketika user bergabung kepada room lobby, isiannya lobby seperti ini. Jadi dia akan join ke dalam room .2 lobby namanya. Di sini kita akan setting cuman mengembalikan aja nih, mengembalikan oke socket. Nah, yang kedua kita akan bikin, saya akan copy aja di sini. Untuk join juga, tapi joinnya ke Oke, nah yang kedua kita akan bikin ketika ada yang join dengan perintah room, tapi di sini nanti dia roomnya entah apa, pokoknya isinya private room ID di sini. Dan di sini kita akan return error di sini. Nah, ini kenapa kita return error? Karena kita anggapannya mau bikin sebuah join baru. Jadi kalau dia join ke room lobby ini bebas, kita akan oke, itu dia nggak masalah. Tapi ketika dia join ke dalam room dengan ID tertentu selain lobby lah isinya ya, ini kita akan bikin error karena ini kita mau bikin dia cuma bisa diakses oleh orang yang bisa login aja
gitu ya. Jadi kita akan buat 2 buah room pada channel kita yang kita buat di sini, room channel ini. Nah, sekarang kita akan mulai kotak-atik sedikit ya kepada user socketnya. Jadi gimana caranya kita ngakses room channel kita ini. Jadi ini yang pertama nih ya, kita akan langsung turun ke bawah pada bagian bawah ini. Silakan buka. Jadi yang pertama kita udah definisiin socket, dan di sini LED channelnya, definisiin sebuah variable channel dengan socket channel room 42 bla bla bla. Cuman saya akan rubah ya. Jadi kalau di sini kodenya ini akan ngakses ke room 42, saya maunya kita belajar untuk ngakses room lobby biasa dulu. Jadi sini room lobby seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita akan buka appjs ini. Tadi kita udah import ya user socketnya dan segala macam. Jadi ini akan otomatis mengkoneksikan apa yang terjadi di sini melalui appjs ini. Sampai sini belum kelihatan sama sekali kita mau bikin apa sebenarnya. Nah, sekarang kita akan praktekin untuk mau tes langsung menampilkan apa yang udah kita kerjain tadi di aplikasi kita. Nah, sekarang saya akan bikin sebuah root baru yang garis miring my channel misalnya. Ini untuk coba-coba aja. Kalau sekarang kan masih kosongan ya. Jadi sekarang saya akan buat sebuah function baru yang akan mengarah ke roots my channel. Jadi saya akan buka controller dulu, controller page HTML, controller nih ya, page controller kan cuma ada satu buah fungsi ya. Nah, di sini saya akan bikin satu fungsi lagi, dan di sini akan mengarah ke file my channel. Nah, sekarang saya akan bikin sebuah file baru di sini, page HTML, ada file home HTML hex, dan di sini saya akan bikin file baru lagi. Oke, dan isinya ini nggak akan saya bikin ribet-ribet. Jadi ini cuma untuk file HTML biasa. Jadi gini ya. Nah, sekarang kita akan arahin roots-nya juga biar dia bisa diakses. Di sini kita akan nambahin sebuah roots baru. Nih ya, kalau di sini ada page controller, kita akan tambahin roots baru. Oke, dan ini kalau kita akses ini ada salah ya, kita ngasih namanya. Dia akan membuka halaman seperti ini aja nih, cuman sebuah halaman teks kosong ya sebenarnya ya, nggak ada isi apa-apa. Dan sekarang kita mulai akan mengisi kode ini gitu. Jadi yang pertama, kode ini kan sebenarnya otomatis udah mengkonsumsi ini ya, mengkonsumsi appjs ini tadi sebenarnya ya, udah konsumsi ini. Dan di sini kita akan kotak-atik di user socketnya aja nih misalnya. Jadi saya maunya apa? Maunya user socketnya nangkep ID message ini dan ID chat input ini untuk mengirim message kepada room channel yang udah kita buat tadi. Oke, yang pertama kita akan balik ke sini. Jadi kita akan bikin sebuah kode. Yang pertama kita akan tangkap sebuah variable chat input, bikin variable chat input yang mana dia akan menangkap nilai dari nih ya, dari teks, dari input teks tadi ya. Jadi dia akan nangkap ke sini. Oke, yang kedua saya akan definisiin lagi. Nah, ini message container ini akan definisiin elemen ini ya, div ID message ini. Oke, udah selesai. Dan kemudian nih ya, dia akan by ID-nya message. Kemudian saya akan bikin seperti ini. Jadi ketika si chat input ini saya tambahin sebuah listener baru. Listenernya adalah keypress. Jadi ketika di enter lah ya, kurang lebih ya, pesannya di enter lah ya, seperti ini. Oke, nah jadi di sini kita bikin sebuah event. Jadi ketika si chat input ini, ketika si ini di enter, kita ngetik apa aja boleh, tapi ketika dia ngetiknya enter, maka dia akan ngirim sebuah channel push ya. Channel push ini channelnya akan ke room lobby tadi sebenarnya. Tapi ketika dia di push, dia akan mengirim sebuah pesan baru, new message. Kemudian isi pesannya apa? Ini isi pesannya berdasarkan nilai yang ada yang kita ketik dalam teks di front end tadi. Itu dikirim pesannya. Setelah dikirim tentu aja dia nanti pesannya langsung dikosongin lagi. Gitu aja. Sebenarnya gitu aja sih. Cuman untuk mastiin, kita akan coba dulu ya untuk mastiin. Kita akan cetak pesannya. Pesannya masuk apa enggak sih gitu misalnya. Jadi kita akan cetak nilai chat input value ini untuk mastiin ketika di enter dia masuk nggak sih gitu. Jadi kita akan refresh lagi di sini.
Dan kita akan buka tools, developer tools untuk melihat console lognya di sini ya. Nah ini ya misalnya, jadi misalnya saya ketik haha. Nah ini belum masuk nih berarti. Jadi ketika saya enter, dia nggak terjadi apa-apa, artinya dia belum masuk. Nah maka dari itu kita akan set lagi. Nah di sini ada yang salah jadi ya. Jadi pada saat keypress ada yang salah ini, dari sini aja udah kelihatan error ya, bahwa katanya two argument required but only one present. Di sini saya salah menerapkan, saya nambahin di sini harusnya. Nah ini kita akan coba lagi refresh. Nah ini errornya udah hilang dan ada pesan join successfully. Nah pesannya dari mana? Pesan ini berasal dari ini, channelnya udah berhasil join dan isinya join successfully ya. Channelnya udah oke jadi join. Nah tinggal sekarang kalau saya ketik haha di sini, nah ini pesan haha-nya udah masuk dan ada pesan join successfully lagi. Artinya apa? Artinya proses ini udah berjalan dengan baik, udah masuk ke dalam di sini. Yang ini ketika di enter udah berjalan dan udah oke. Oke ya. Sekarang tinggal gimana channel meresponnya. Jadi ini kan cuman sekedar ngirim pesan ke channel. Nah kita belum dapat kembalian nilai dari channelnya. Jadi kita belum mendapatkan hasil apa-apa di sini. Jadi kita akan nambahin kode lagi. Jadi di sini kita bikin kode channel on. Nah, ini gunanya ketika channel ini diterima pesannya. Jadi kita cuman mau nge-create sebuah elemen baru, elemen paragraf ya, P. Kemudian elemen P itu akan kita insert teks baru, teksnya isinya date dan payload, ada payload bodinya. Payload body ini dari mana asalnya? Ini dari kembalian yang udah di-create oleh channel tadi. Gitu ya. Cuman untuk mastiin lagi-lagi ya, untuk mastiin ini berjalan apa enggak, kita akan bikin console message dulu. Console log, apa yang kita console log? Jadi yang kita console log ini aja. Nah ini kalau dia di print berarti dia masuk, kalau enggak ya berarti nggak masuk gitu. Kita akan coba dulu, kita refresh lagi ya, haha misalnya. Nah ketika kita ketik haha ini nggak terjadi apa-apa. Jadi kode channel on ini nggak melakukan apapun ya sebenarnya. Nah kenapa dia nggak melakukan apapun? Jadi ini disebabkan karena kita emang belum bikin sebuah fungsi baru di sini, fungsi pada room channelnya, sorry. Nah ini di sini kita harus perlu bikin sebuah fungsi untuk handle in-nya. Fungsi handle in itu sendiri tugasnya adalah untuk ketika ada pesan baru, nah ini dia mau ngembaliin apa di sana. Jadi kita akan bikin sebuah perintah baru di sini, namanya handle in. Itu handle in udah ini ya, udah bawaan dari Phoenix channelnya ya penamaannya. Jadi penamanya seperti ini. Nah ini ya handle in, tapi di sini bukan room. Ini akan saya ganti. Ini misalnya tadi sesuai dengan nama pesannya tadi. Pesannya new message, jadi dia akan nangkep sesuai nama pesannya. New message, kemudian di sini. Jadi ini parameter yang kita gunakan dan kemudian jadi ketika pesan ini diterima, pesan new message diterima, dia akan ngapain? Jadi kita meminta dia melakukan proses broadcast di sini. Broadcast socket, kemudian seperti ini new message dan di sini seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita udah menetapkan. Jadi ketika ada pesan yang masuk dia mau ngapain? Dia akan melakukan proses broadcast di sini. Oke, jadi di sini saya akan refresh lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika saya ketik hahaha. Nah, ada lebih dari satu pesan yang dikirim, hahaha 2 kali. Jadi yang kedua ini berasal dari si yang ini, payload ini. Jadi misalnya biar kita bisa lihat bedanya, saya kasih pesan baru lah ya di sini ya. Broadcast message seperti ini nih ya, untuk biar kalian bisa lihat bedanya. Jadi ketika saya ketik hahaha di sini, nah, hahaha dia ada masuk broadcast message, terus hahaha dan segala macam. Artinya apa? Artinya saat saya ngetik ini, saat saya enter, dia ngirim ke room channelnya. Kemudian room channel melakukan proses broadcast tadi, dan ini proses broadcastnya masuk ke sini. Jadi dia ada pesan ini, broadcast message, kemudian dia yang di broadcast apa sih? Bodinya ya sama, bodinya juga yang dikirim sesuai dengan hahaha tadi gitu. Nah kita sebenarnya bisa konfigurasi lah ya di sini, mau kalian apain juga bisa kalian kotak-atik. Misalnya yang mau dikirim tadi
bodinya nggak sama dengan message-nya, bisa kalian mainin di sini gitu. Intinya disinilah proses untuk memproses kita mau ngapain selanjutnya. Nah, cuman di sini kita belum lihat bahwa tadi perintahnya adalah kita akan nge-create kata-kata baru di sini kalau udah diselesaikan. Jadi di sini masih ada kurang sedikit. Jadi ketika kita udah menangkap pesannya, kita mau bikin pesan itu tampil di layar kita. Cuman di sini kita kurang masih menambahkan message container append child. Jadi kita mau lihat langsung hasilnya. Oke ya, sekarang kita akan buka. Hahaha, I love you. Seperti ini. Oke ya, jadi ketika saya ngetik, dia otomatis akan ngirim ke room channel, kemudian room channel akan baca dan masuk ke dalam handle in, room channel ngirim balik pesannya, broadcastnya apa, dan masuk ke sini, ke I love you. Untuk ngelihat contoh lebih detail lagi, kita akan coba gunakan lebih dari satu buah browser ya misalnya. Jadi misalnya saya akan pecah. Oke ya, misalnya saya akan refresh keduanya. Juga saya refresh, kemudian saya masuk di sini. Hi friend. Masuk ya. Hi friend, dan di sini misalnya balas yang di bagian sini. I love you. I love you too. How are you? Nah ini, jadi karena kedua buah browser ini, kedua buah klien ini terkoneksi dengan room channel yang sama tadi ya, room lobby tadi, mereka otomatis connect ke room lobby kedua-duanya. Jadi otomatis mereka keduanya ketika ada sebuah pesan broadcast baru, kedua klien ini akan menerima broadcast tersebut. Dan ini kan hi friend I love you ini kan sebenarnya hasil dari pesan broadcast yang udah dikirim ke semua jenis room yang udah mereka gabungin tadi. Nah, jadi itu kurang lebih terkait dengan channel yang mungkin kalian semoga udah cukup paham lah ya, bedanya apa dengan API dan keuntungannya apa saat kita menggunakan channel. Dan ini bagus banget, jadi kalian bisa bikin semacam Twitter sendiri misalnya, atau semacam Facebook kalian sendiri yang ketika ada orang lain komen, ya si user yang baru juga akan nerima dengan pesan tersebut gitu. Jadi itu kurang lebih contoh pada penggunaan channel. Dan sebenarnya ada lagi selain handle in, itu ada namanya fungsi handle out ya. Ini biasanya kita pakai untuk custom dan filter broadcast sebelum sampai klien, tapi ini ya belum kita bahas di sini. Kita baru batas sampai handle in aja. Oke, sekian dari saya terkait dengan channel pada Phoenix Framework. Semoga membantu kamu. Terima kasih.